Pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena Sirekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu Pileg Pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Jumlah pemilih 03 di TPS, 03 itu Ibu Risma, itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat Pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS, di bawah 30? Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Saya juga menjalankan tugas negara, Pak, sebagai pimpinan di partai saya, Pak. Undang-undang memberikan kami tugas melakukan pendidikan edukasi politik. Sebagai anggota DPR saya diminta oleh undang-undang mengawasi kinerja Bapak semua. Ya. Jadi kita harus saling menghormati karena ini adalah forum yang mulia dalam konteks ketatanegaraan kita. Kita melihatnya untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok saja. Kenapa saya tanyakan perasaan Bapak bagaimana semua, Ibu? Karena pada akhirnya manusia ini dikendalikan oleh perasaan Bapak. Ketika logika ditekan, biasanya perasaan yang keluar. Pak Ketua, kalau soal per-KPU, pilkada ulang, segala macam, saya kira semua teknisnya sudah dijabarkan dengan baik. Konsekuensinya negara harus menyiapkan pendanaan. Konsekuensinya aparat harus menjaga kelancaran, menjaga proses itu terlaksana dengan azas-azas kepemiluan kita, Bapak Ibu. Sebelum pemilu, saya masuk ke hal yang lain. Sebelum pemilu kita sudah ingatkan berbagai macam potensi, bahkan indikasi-indikasi kerawanan pemilu kita. Jujur saya sampaikan, secara makro, di daerah-daerah, 38 provinsi kita, 37 yang pilkada, kita bisa bertepuk dada Bapak Ibu. Tapi setidaknya di 4, 5, 6 provinsi, itu betul-betul kita harus merenung ulang. Apakah pilkada seperti itu yang mau kita hasilkan. Tapi itu nanti forumnya kita evaluasi. Daerah seperti Sumut, Banten, Jateng, Jatim, dan Sulawesi Utara saya kira kalau anggota DPR RI tidak menangkap keresahan masyarakat itu ya keterlaluan kalau menurut saya. Karena itu sudah menjadi pembicaraan publik. Terkait dengan presentasi tadi, saya mulai dari Ibu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu. Tadi disebutkan bahwa ada tempat pengaduan yang 24 jam Ibu ya menerima. Kami sebagai peserta pemilu kada Bu belum pernah mendengar itu. Jadi ya lain kali kalau menurut saya hal penting begitu tentu juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada para peserta, kontestan, juga kepada masyarakat secara luas. Karena itu bisa juga menjadi salah satu kanal Ibu. Satu benchmarking juga untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu kada kita.
Meskipun bukan di bawah Kementerian Dalam Negeri soal PJ-PJ, ya, tapi kita tahu sendiri KASN itu dibubarkan sebelum pemilu. Sekarang kita belum pernah mendengar satu kata pun dari lembaga yang berwenang dengan itu. Tapi sepanjang pengetahuan kami yang menunjuk seluruh pejabat kepala daerah adalah Kementerian Dalam Negeri. Persoalan membuktikan kecurangan di dalam pemilu tidak saja soal pilkada, soal teknis pidana pemilunya, tapi juga soal indikasi-indikasi. Itu kalau ilmu kepemiluan, maka ada istilah pork barrel politics dan sebagainya. Tidak mungkin rakyat disuruh membuktikan persekongkolan-persekongkolan di ruang gelap. Nah, oleh karena itu kami meminta, ini saya laporan dari Papua banyak sekali, Bu. Tapi bukan di sini tempatnya. Ya, nanti kita akan bicarakan itu pada waktunya. Saya ingin fokus satu aja pimpinan. Terutama ini untuk KPU dan Bawaslu. Apa yang terjadi di Jawa Timur? Sudah disampaikan dan belum ada respon setahu saya sampai hari ini. Anomali yang kita temukan berdasarkan data Sirekap. Jumlah pertama, ini sudah disampaikan, mungkin Bapak-Bapak sudah punya jawabannya. Jumlah pemilih di TPS mencapai 90% DPT dan bahkan 100% DPT di 2.800 TPS. 2.801 TPS. Ini selisih antara paslon 02 dan 03 itu 637.000. Jadi 90-100% DPT di 2081 TPS berdasarkan data yang Bapak-Bapak tampilkan di layar Sirekap Bapak itu. Persentase terbesarnya di Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Di Sampang terdapat 9 desa, jumlah pemilih semua TPS-nya mencapai 100% DPT. Semua orang Indonesia tahu, namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah, Pak. Cuma rumahnya atau keluarganya yang ada di kampung. Ya kalau mereka ini pulang, Pak, sampai 100% Suramadu itu udah macet, Pak. Udah pasti, Pak. Ya. Jadi tolong jelaskan sama kita nanti bagaimana pemilih di TPS itu 90-100% DPT. Ini melebihi Pilpres, Pak. Lalu jumlah pemilih 03 di TPS, 03 itu Ibu Risma, itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Di bawah 30. Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Ini terutama di Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Nah, yang kecil-kecil nih itu daerah Madura. Kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12 Sirekapnya ditutup. Mati itu barangnya, Pak. Sehingga kita nggak bisa crawling. Terakhir yang kita temukan itu pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS.
Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena Sirekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu pileg pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Kalau kami hitung tadi, yang pemilih pilbub pilwalinya pemilih pilgub lebih besar dari pemilih pilbub dan pilwali. Jadi lebih banyak yang hanya milih gubernur. Nggak nyoblos bupati, wali kota. Saya nggak ngerti rumusnya di mana tuh, Pak. 194 TPS. Ini terutama di Madiun, Situbondo, dan Kediri. Gimana menjelaskan ini? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Jadi, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, nanti kalau kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki, Pak? Capek kita. Kalau selalu berurusan dengan kayak begini. What be gone lah. Tapi kalau kita nggak belajar juga dari proses ini, keledai kita semuanya. Kami ingin perbaikan, Bapak Ibu. Kalah menang itu konsekuensi dalam sebuah pertarungan. Jadi itu saja pimpinan. Saya mau nanti jawabannya yang clear and clean. Karena saya percaya tak seorang pun yang terhormat di ruangan ini akan mengabaikan semua anomali yang terjadi dalam pilkada kita. Ini menyangkut kehidupan kita berdemokrasi dan berbangsa. Terima kasih.